pengetahuan produk konsumen dan keterlibatan. Saya, Niken Paramintasari, akan menjelaskan mengenai pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang produk atau layanan tertentu dan sejauh mana konsumen terlibat dalam proses pembelian dan penggunaan produk atau layanan tertentu. Tingkat pengetahuan produk. Pengetahuan produk konsumen merupakan kumpulan berbagai macam informasi mengenai suatu produk yang sudah terkonsep dan menjadi mindset bagi konsumen. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda untuk menafsirkan informasi baru dan membuat keputusan pembelian yang terdiri dari kelas produk, bentuk produk, merek, model, atau fitur. Kelas produk adalah tingkatan pengetahuan produk paling luas dan terbuka yang memungkinkan mencakup beberapa bentuk produk atau banyak merek dan berbagai modelnya. Bentuk produk adalah karakteristik atau ciri fisik dari suatu merek. Merek merupakan nama, istilah, tanda, lambang atau desain, ataupun kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Model atau fitur adalah contoh spesifik sebuah merek yang memiliki satu atau lebih fitur atau atribut unik. Contoh tingkat pengetahuan produk dikategorikan pada kelas produk, yaitu contohnya kopi. Bentuk produk kopi bisa berupa kopi giling, kopi biji utuh. Mereknya bisa ragam, sebagai contoh merek Starbucks dan merek Else Coffee. Maka model atau fitur dari Starbucks Coffee ada yang kaleng, botol, kantong, dan lain-lain, sedangkan Else Coffee memiliki varian cita rasa kopi dari berbagai daerah dalam kemasan. Jenis pengetahuan produk. Jenis pengetahuan produk meliputi pengetahuan atribut produk, pengetahuan manfaat produk atau sekumpulan keuntungan, dan pengetahuan tentang nilai kepuasan yang diberikan produk. Pengetahuan atribut adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut terdiri dari atribut nyata yang memiliki karakter fisik yang dapat disentuh, seperti ukuran besar, kecil, kelembutan, dan lain-lain. Atribut abstrak yang memiliki karakteristik subjektif, tidak dapat disentuh atau tidak nyata, seperti contoh kepuasan, kenyamanan, dan lain-lain. Contohnya sepatu Nike memiliki atribut pijakan lengkung, desain telapak, harga $89. Pengetahuan mengenai sekumpulan keuntungan adalah konsekuensi yang diharapkan konsumen ketika membeli dan menggunakan produk atau merek. Konsekuensi keuntungan adalah hasil saat produk dibeli meliputi konsekuensi fungsional dan psikososial. Pada produk sepatu Nike secara fungsional, sepatu yang memiliki pemakaian jangka panjang memberi manfaat pada tumit dan secara psikososial, konsumen merasakan dapat beralih lebih cepat. Pengetahuan nilai kepuasan yang diberikan produk meliputi manfaat positif dan manfaat negatif, atau persepsi terhadap resiko yang muncul seperti resiko keuangan, resiko fungsional, atau resiko psikososial. Pada contoh yang ada, sepatu Nike memiliki nilai kepuasan karena memberi manfaat yang positif, yang membuat konsumen merasa secara fisik mantap, memiliki kesehatan baik dan hidup lebih lama karena menggunakan sepatu Nike, baik digunakan untuk kebutuhan seperti berolahraga. Nilai merupakan tujuan hidup secara luas yang seringkali melibatkan afeksi emosional, terdiri nilai-nilai instrumental, cara berperilaku yang lebih disukai, atau cara mencapai tujuan hidup. Nilai-nilai terminal, keadaan diri yang lebih disukai, atau tujuan pribadi. Oleh karena itu, produk dikatakan sebagai pemuas nilai. Contoh nilai instrumental meliputi kompetensi, perasaan, rasa sosial, dan integritas. Sedangkan nilai terminal meliputi harmoni, sosial, kepuasan pribadi, aktualisasi diri, dan keamanan. Konsumen dapat mengkombinasikan ketiga jenis pengetahuan produk dari atribut, konsekuensi, dan nilai yang disebut rantai arti akhir atau means and chain. Sebagai contoh pada model rantai alat tujuan, di mana pada atribut konsumen
memiliki pengetahuan harga yang tinggi atau mahal. Kemudian, konsekuensi fungsional yang diharapkan pada produk dibeli adalah performa produk yang bagus, dan konsekuensi psikososial yang diharapkan adalah orang akan memperhatikan saya. Maka nilai yang muncul berkaitan dengan tujuan pribadi konsumen adalah menyangkut harga diri. Hal ini melibatkan afeksi emosional. Berikut contoh rantai alat tujuan dengan produk pencukur merek Gillette Fusion, di mana atributnya memiliki 5 pisau silet anti gesek. Konsekuensi fungsionalnya tidak macet dan mencukur secara tuntas. Konsekuensi psikososialnya, konsumen merasa sangat rapi, dan nilai muncul adalah persepsi akan penampilan menarik. Keterlibatan. Keterlibatan merupakan status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan perilaku konsumen pada saat membuat keputusan. Setiap konsumen mempunyai motivasi yang mendasari dalam bentuk kebutuhan dan nilai. Sementara keterlibatan akan muncul ketika objek, seperti produk, jasa, atau pesan promosi, dirasakan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan nilai yang terasa penting. Contoh, ketika saya akan membeli sepatu, saya mendatangi beberapa toko untuk melakukan survei, kemudian memutuskan sepatu mana yang akan saya beli. Berikut gambar dasar alat keterlibatan. Tingkat keterlibatan konsumen dipengaruhi dua sumber, yaitu relevansi pribadi intrinsik dan relevansi pribadi situasional, di mana relevansi ini dapat dipengaruhi faktor karakteristik konsumen, karakteristik produk, ataupun konteks situasional. Relevansi pribadi intrinsik mengacu pada pengetahuan arti akhir konsumen yang disimpan dalam ingatan berdasarkan pengalaman masa lalu terhadap produk. Relevansi pribadi situasional ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekitar kita yang segera mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting sehingga membuat produk dan merek yang terlihat relevan secara pribadi. Maka keterlibatan yang muncul adalah respon afektif dan pengetahuan konsumen menyangkut atribut, konsekuensi, dan nilai. Dengan adanya keterlibatan, maka 4 segmen pasar yang muncul adalah loyalitas merek, mengacu pada konsumen yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dengan merek tertentu. Mereka cenderung memilih merek tersebut secara konsisten dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh tawaran atau promosi dari pesaing. Konsumen yang loyal terhadap merek biasanya memiliki afiliasi emosional yang kuat dengan merek tersebut. Langganan merek adalah konsumen yang berlangganan atau menggunakan produk atau layanan secara teratur dari merek tertentu. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan merek tersebut, tetapi mereka terlibat dengan merek melalui langganan atau penggunaan berulang. Pencari informasi adalah konsumen yang cenderung melakukan penelitian atau mencari informasi sebelum membuat keputusan pembelian. Mereka mungkin membandingkan merek, membaca ulasan produk, atau mencari rekomendasi sebelum mereka memutuskan untuk membeli sesuatu. Konsumen dalam segmen ini mungkin lebih terbuka terhadap merek baru atau alternatif yang menawarkan solusi yang lebih baik berdasarkan informasi yang mereka temukan. Penggonta-ganti merek. Ini adalah konsumen yang cenderung tidak setia terhadap satu merek tertentu dan seringkali beralih antara merek-merek yang berbeda tergantung pada situasi atau faktor-faktor seperti harga, promosi, atau ketersediaan. Mereka mungkin kurang terikat emosional dengan merek tertentu dan bersedia beralih ke merek lain sesuai kebutuhan mereka pada saat itu. Memahami dan mengidentifikasi segmen keterlibatan konsumen ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, baik itu untuk mempertahankan pelanggan yang ada, menarik pelanggan baru, atau meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan konsumen secara keseluruhan. Saya, Niken Paramitasari, sampai jumpa.